Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang perbandingan outbound kids dengan aktivitas bermain lainnya. Nah, tentunya kita akan melihat apa yang membuat outbound kids ini berbeda dengan aktivitas yang sering kita lakukan. Nah, hari ini kita akan melihat perbandingan melalui definisi ataupun kegiatan-kegiatan yang mengatakan bahwa outbound kids ini berbeda. Baiklah, kita langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama, kita melihat perbandingan melalui definisi. Nah, kita melihat ya definisi dari outbound kids maupun permainan yang sering kita lakukan. Apa letak perbedaan dari definisi? Baiklah, yang pertama kita melihat dari pengertian atau definisi dari outbound kids ya. Nah, di sini kita bisa melihat outbound kids adalah kegiatan belajar anak-anak yang dilakukan di alam terbuka yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, serta psikomotorik melalui permainan-permainan yang menyenangkan. Nah, itu definisi dari outbound kids. Nah, kita melihat sekarang definisi dari permainan. Ya, permainan adalah suatu kegiatan yang mengandung unsur menyenangkan dan membahagiakan dan dilakukan dengan tujuan untuk menyegarkan pikiran serta menghilangkan kejenuhan. Nah, bisa kita lihat perbandingan di antara dua definisi itu, ya. Mungkin perbandingan yang sangat mendasar adalah kalau outbound kids ya dia bertujuan untuk mengembangkan kemampuan ya, kemampuan apa, yaitu kemampuan kognitif ya, pengetahuannya, kemudian afektif ya, sifat dan tingkah laku, serta psikomotorik yaitu keterampilan. Nah, sedangkan di permainan dia tidak memiliki tujuan itu ya. Tujuan dari permainan dia hanya penyegaran pikiran saja ya, atau penghilang kejenuhan, sehingga permainan tidak harus bertujuan untuk ada pengembangan di situ. Kalau outbound kids harus ada pengembangan ya. Nah, artinya kalau outbound kids ini setiap permainan atau kegiatan yang dilakukan harus bertujuan. Sehingga tidak boleh permainan atau kegiatan yang kita buat hanya permainan kosong saja. Tidak boleh kalau di outbound kids. Sedangkan di permainan dia tidak apa-apa, tidak memiliki tujuan pengembangan. Yang penting bahagia, yang penting bergembira. Ya, itu bisa dikatakan permainan di sana. Ya. Nah, jadi melalui dua definisi outbound kids dan permainan ini, kita sudah bisa membandingkan antara outbound kids dengan permainan. Sekarang kita melihat pembeda outbound kids dengan aktivitas bermain biasa. Nah, kita akan lihat apa yang membuat outbound kids ini berbeda. Ya, langsung saja. Yang pertama, ya, kegiatan outbound kids adalah kegiatan yang dikemas dengan konsep-konsep tertentu. Nah, jadi setiap permainan atau kegiatan outbound kids itu dia harus terkonsep. Maksudnya seperti apa? Ya, dia harus bertujuan, kemudian memiliki ciri-ciri kegiatannya seperti apa. Ya. Jadi semua kegiatannya itu terstruktur ya, kemudian tersistematis seperti itu, sehingga tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan outbound kids ini bisa tercapai di situ ya, sehingga setiap hal yang menjadi tujuannya tercapai dalam kegiatan outbound kids ini. Kemudian kita lihat pembeda yang kedua, yaitu kegiatan yang dilakukan harus bermanfaat. Nah, seperti saya bilang tadi, nah, setiap outbound kids ini tidak boleh menjalankan permainan yang kosong atau permainan yang tidak memiliki tujuan atau manfaat. Nah, contoh manfaatnya apa? Setiap permainan harus memiliki pengembangan seperti definisi dia tadi. Misalnya, untuk pengembangan kognitif, permainannya apa? Sehingga dengan adanya permainan itu
pengetahuan dari anak-anak itu menjadi bertambah. Nah, manfaatnya di sana, ya. Jadi jangan sampai tidak ada manfaatnya permainan outbound kids yang kita lakukan, ya. Rugi kalau tidak ada manfaatnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ya, semua kegiatan dalam outbound kids harus memiliki persiapan yang matang. Nah, jadi kalau permainan, ya, saya bilang dulu permainan biasa, terkadang secara refleks, ya, kita bisa, ya, melaksanakan permainan, tetapi dalam outbound kids tidak boleh, ya. Harus ada persiapan-persiapan yang matang. Meliputi apa saja persiapannya itu? Ya, dimulai dari menyiapkan peralatan, ya, kemudian menyiapkan kondisi lokasi, kemudian menyiapkan hal-hal apapun yang diperlukan di sana, ya. Jadi setiap pelaksanaan outbound kids ini harus benar-benar dikaji, harus benar-benar diobservasi, sehingga persiapan menjadi baik, kemudian kebutuhan di dalam kegiatan outbound kids ini, yaitu bisa terpenuhi di sana. Jangan sampai nanti ketika dalam pelaksanaannya ada sesuatu yang kurang sehingga dapat membahayakan peserta didik kita di situ, ya. Oke, baik. Sekarang yang keempat, kegiatan outbound kids merupakan kegiatan terencana dan terorganisir. Nah, maksudnya terencana tadi, ya, kita mulai merencanakan kapan kegiatan itu dilakukan, ya. Kemudian siapa pesertanya, siapa petugasnya, di mana kegiatan itu dilakukan. Nah, seperti itu. Kemudian terorganisir. Nah, nanti kita akan jelaskan peran guru di dalam outbound kids ini. Tetapi sedikit saya jelaskan di sini. Kenapa terorganisir? Supaya setiap langkah kegiatan yang kita lakukan mampu dikendalikan. Oleh siapa, ya? Baik dengan para pembina, ya, para guru, seperti itu. Nah, ataupun para orang-orang yang berkepentingan di dalam kegiatan outbound kids ini, ya. Nah, kemudian yang kelima, ya, kegiatan outbound kids harus memiliki tujuan pengembangan. Nah, tadi sudah saya jelaskan, dalam setiap permainan outbound kids itu harus ada pengembangan, tidak boleh tidak ada tujuan ini. Apa saja yang dikembangkan, ya, kognitif, afektif maupun psikomotorik dari peserta didik kita. Silakan buat permainan, pilih apa yang mau dikembangkan, kognitifnya kah, afektifnya kah, ataupun psikomotorik. Ya, silakan saja. Permainannya apa saja, tetapi harus ada tujuan pengembangan dari ketiga kemampuan siswa kita tadi. Nah, kemudian yang keenam, harus memberikan kontribusi yang positif. Nah, maksudnya ketika nanti setelah pelaksanaan kegiatan outbound kids, ya, anak-anak itu memiliki rekam pengalaman yang positif. Maksudnya apa? Rekam pengalaman positif itu misalnya terjadi perubahan pengetahuan, terjadi perubahan kemampuan, ya, terjadi perubahan sikap. Nah, yang seperti itu yang menjadi tujuan outbound kids, ya. Jangan sampai ketika sudah pelaksanaan outbound kids, anak-anak tidak memiliki hasil, sehingga dikatakan bahwa pelaksanaan outbound kids yang kita lakukan dia berkontribusi negatif, ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ya, permainan di dalam outbound kids harus serius dan memiliki persiapan yang matang, ya. Nah, kebiasaan dari guru-guru atau pendidik yang melaksanakan outbound kids, mereka menanggapi kegiatan ini hanya sebagai refreshing belaka
atau permainan saja, ya, sehingga tingkat keseriusannya itu kurang. Makanya sering terjadi di dalam kegiatan outbound kids ini kerugian terhadap siswanya. Apa saja kerugian siswanya? Misal terjadi kecelakaan dalam pelaksanaan outbound kids itu. Kemudian terjadi kontribusi yang negatif terhadap anak-anak itu, ya. Kemudian menjadi momok yang mengerikan, ya, terhadap anak-anak, ya, sehingga ketika pelaksanaan outbound kids selanjutnya anak-anak itu menjadi takut dan tidak ingin mengikuti lagi kegiatannya itu. Oke, ya. Sekarang, ya, kita melihat metodologi di dalam outbound kids. Nah, apa saja metodologinya itu, ya? Nah, kita langsung saja. Yang pertama, ya, di sana ada pembentukan pengalaman atau experience, ya. Nah, di sini, ya, dalam metodologi yang pertama ini, ya, peserta harus dilibatkan dalam kegiatan bersama orang lain, ya. Atau bisa dikatakan permainan ini harus memberikan pengalaman dia bersosialisasi terhadap orang lain di situ, ya. Sehingga dari anak-anak yang biasanya kurang bersosialisasi atau bisa dikatakan sosialnya buruk, dengan adanya outbound kids ini dia mampu bersosialisasi dengan orang banyak, atau bisa dikatakan adanya perubahan tingkah laku di situ, ya. Dari dia sering murung sehingga dia menjadi ceria. Dari dia tidak berani keramaian, dia berani di dalam keramaian. Nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian metodologi yang kedua yaitu permenungan pengalaman. Nah, di sini tadi, ya, kalau metodologi yang pertama dia memberikan pengalaman di situ. Nah, kalau di yang metodologi yang kedua ini dia memberikan permenungan pengalaman. Maksudnya apa? Ya, anak-anak diharapkan mampu memunculkan kembali informasi-informasi yang lama, ya, yang dilakukan ketika outbound kids sebelum kegiatan yang kita lakukan sekarang. Dia memikirkan kembali dia pernah melakukan apa saja, ya, sehingga dengan adanya permenungan ini akan terjadi perubahan kemampuan dari anak-anak, ya. Kalau di kegiatan pertama misalnya dia kurang bisa bersosialisasi. Nah, harapannya di kegiatan ini nanti dia sudah bersosialisasi. Karena apa? Karena di kegiatan yang sebelumnya dia sudah diberikan pengalaman yang baik, dia sudah diberikan perubahan kemampuan di sana. Nah, jadi maksudnya permenungan pengalaman itu ya akan ada penarikan kembali informasi lama atau pemikiran lama, ya, atau pengalaman lama, seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, pembentukan konsep. Nah, pembentukan konsep, ya, itu bisa dikatakan tahapan di mana anak-anak itu mencari makna, ya, mencari pengalaman intelektual, mencari pengalaman emosional dan pengalaman fisikal di dalam kegiatan yang kita lakukan di situ. Sehingga terjadi pembentukan struktur kognitif di situ. Ya, dia memunculkan informasi yang baru yang dia gabungkan dengan informasi yang lama. Ya, sehingga tujuan yang akan dicapai di dalam outbound kids ini akan tercapai dengan sangat baik, ya. Nah, itulah yang dikatakan pembentukan konsep di dalam outbound kids, ya. Nah, kemudian pengujian konsep. Nah,
pengujian konsep ini bisa kita katakan anak-anak sudah mulai memperagakan kegiatan yang sudah dia lihat dan sudah dia pikirkan. Ya. Nah, seperti apa di situ? Nah, di dalam kegiatan pengujian konsep ini, anak-anak sudah mulai bisa berkontribusi dalam setiap kegiatan yang diberikan. Ya, karena dia sudah punya pengalaman. Kemudian dia juga sudah diberikan permenungan, ya. Kemudian struktur dari kognitifnya sudah terbentuk. Nah, sekarang dia sudah mulai memperagakan konsep-konsep atau kegiatan dari outbound kids yang dilakukan seperti itu, ya. Pelaksanaan outbound biasanya dilakukan oleh bermacam-macam orang atau bermacam-macam kelompok. Nah, siapa saja yang sering atau kadang melakukan outbound kids ini secara terjadwal, kita akan lihat yang pertama, ya, siapa sih mereka yang mengadakan itu? Yang pertama adalah organisasi atau perusahaan. Nah, sering, ya, outbound ini dilakukan oleh organisasi atau perusahaan. Tetapi kita tidak membahas dari segi organisasi atau perusahaan ini. Kita akan membahas yang kedua, yaitu adalah yang sering melaksanakan outbound ini adalah bidang pendidikan. Nah, bidang pendidikan siapa saja biasanya? Yaitu biasanya sekolah-sekolah, ya, perguruan tinggi seperti itu, atau tempat-tempat pelatihan-pelatihan, ya. Jadi banyak bidang pendidikan yang sering melakukan outbound kids ini, ya. Nah, kita di PIAUD atau PAUD sering melakukan outbound, yaitu outbound kids kita lakukan. Nah, dalam bidang pendidikan mereka melakukan outbound kids ini bertujuan untuk mengembangkan ESG dan IQ. Ya, apa itu? Ya, ESG itu mungkin kita sudah tahu, yaitu emotional and spiritual question. Ya, kemudian IQ itu intelligent question. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena biasanya penggiat pendidikan melakukan outbound kids ini, ya, mereka mengharapkan akan lahir kemampuan dan watak serta visi kepemimpinan yang mengandung nilai-nilai kejujuran, ya, keterbukaan, toleransi, kepekaan, ya. Tujuannya apa? Ya, untuk membangun hubungan antar manusia. Nah, seperti itu. Ya. Jadi setiap orang itu mereka memiliki tujuan masing-masing dalam pelaksanaan outbound. Mungkin kalau organisasi dia memiliki tujuan sendiri. Nah, bidang pendidikan pun dia memiliki tujuan, yaitu untuk mengembangkan ESG dan IQ. Sekarang kita akan melihat kapan pelaksanaan outbound kids ini harus dilakukan. Apakah harus setiap saat, atau harus tahun sekali, atau kapan? Seperti itu, ya. Nah, sekarang kita akan melihat faktor-faktor yang mendorong kita harus melakukan pelaksanaan outbound ini, ya. Yang pertama, saat turunnya minat siswa dalam belajar. Nah, hal yang semacam ini sering terjadi di sekolah, ya. Karena apa? Ya, mengapa? Ya, mungkin yang pertama, terjadinya penurunan motivasi di dalam belajar. Ya, mungkin siswa-siswi tidak mendapatkan motivasi dari guru-gurunya. Ya, kemudian yang kedua, terjadinya kejenuhan terhadap materi yang disampaikan. Mungkin anak-anak merasa bosan sehingga minat belajar itu menjadi
turun, ya. Makanya kita harus membuat bagaimana caranya supaya minat anak itu untuk belajar menjadi naik kembali, ya. Kemudian yang kedua yaitu saat diperlukannya pengembangan minat dan kepribadian siswa. Nah, terkadang kan minat itu harus didorong atau harus dibantu untuk pengembangannya. Nah, misalnya minat anak-anak itu sangat baik terhadap alam terbuka. Nah, boleh kita melakukan outbound kids ini melalui permainan-permainan atau kegiatan yang bisa menunjang minat itu. Misalnya apa permainannya? Misalnya kemah bersama, kemudian susur sungai, atau melakukan permainan-permainan yang kompleks di situ. Nah, kemudian pengembangan kepribadian. Nah, sering kita dapatkan di sekolah, ya. Anak-anak itu memiliki kepribadian yang buruk. Contohnya apa? Pemurung, pemarah, ya, tidak bisa bersosialisasi. Nah, ketika kita mendapatkan siswa-siswi yang seperti itu, nah, sekarang saatnya kita melakukan outbound. Boleh kita melakukan outbound seperti itu supaya apa? Yang tidak bisa bersosialisasi menjadi bisa bersosialisasi. Kemudian yang pemarah mungkin bisa meredam sifat pemarahnya. Yang pemurung bisa menjadi ceria. Nah, itulah tujuan dilakukannya outbound kids, ya. Nah, kemudian faktor yang ketiga, terjadinya permasalahan yang kompleks di sekolah. Nah, permasalahan yang kompleks itu seperti apa misalnya? Ya, anak-anaknya terlalu kurang bisa dikendalikan. Kemudian sering juga guru-gurunya itu pemalas, ya, jarang masuk ke kelas, ya, kurang akur antara siswa dan guru. Nah, pada saat adanya permasalahan seperti itu, nah, boleh kita melakukan outbound, ya. Sekarang kita melihat faktor yang keempat untuk pengembangan kreativitas siswa. Nah, kenapa dibilang bisa mengembangkan kreativitas siswa? Nah, kreativitas itu biasanya harus memiliki pemikiran yang terbuka. Harus memiliki pikiran yang fresh, segar, seperti itu. Tidak ada beban dalam pemikirannya. Nah, kalau di sekolah mungkin sering anak-anak itu jenuh sehingga menjadi beban pemikiran mereka. Nah, harapannya jika dilaksanakannya outbound kids ini, beban yang dimiliki anak-anak itu menjadi hilang, sehingga pikirannya jadi fresh dan kreativitasnya pun menjadi meningkat. Nah, kemudian yang terakhir, diperlukannya melatih diri dan kecakapan siswa. Ya. Nah, ada anak-anak yang kurang berani, dengan dilaksanakannya outbound, anak-anak itu menjadi berani. Sudah bisa mengendalikan kemampuan mereka dan memiliki kemampuan yang lebih dari apa yang sudah dia miliki di situ. Nah, nanti, ya, kita pun akan melihat peran guru di dalam outbound kids ini. Ternyata peran guru di dalam outbound kids ini sangat vital, ya. Bukan hanya anak-anak atau peserta didik kita saja yang bisa berperan di dalam outbound ini, tetapi guru pun memiliki perannya masing-masing di dalam pelaksanaan outbound ini. Ya, kita lihat yang pertama, guru itu sebagai onlooker, ya, dia bisa menjadi pengamat, ya. Dia mengamati dari dekat dan segera bertindak bila anak-anak membutuhkan bantuan, atau bisa kita katakan sebagai pengawas lah di sana, ya. Nah, kemudian yang kedua, guru itu berperan sebagai stake manager.
Ya, apa tugasnya? Ya, guru membantu menyediakan peralatan yang dibutuhkan anak-anak ya. Nah, biasanya kalau stake manager itu ya, guru itu mulai jauh-jauh hari sudah bekerja. Dia menyiapkan apa yang diperlukan oleh anak-anak itu dalam pelaksanaan outbounds-nya nanti. Contohnya sudah mulai mencari tempatnya atau lokasi, sudah menyiapkan peralatan-peralatan, ya. Kemudian sudah menyusun konsep kegiatannya seperti apa. Nah, itu peran guru sebagai stake manager. Ya, kemudian yang ketiga, peran guru adalah sebagai co-player ya atau CO playernya. Nah, di sini guru boleh bergabung dalam setiap permainan atau kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak. Ya, atau guru bisa menjadi teman bermain. Tetapi yang harus diingat adalah ya, yang memegang inisiatif tetap siswa kita atau siswi kita. Karena apa? Supaya kegiatan yang kita lakukan itu mampu mengembangkan kognitif dari anak-anak itu. Ya. Nah, kemudian peran guru yang keempat yaitu sebagai play leader. Ya, atau bisa dikatakan pemimpin dalam permainan itu. Ya, guru menjadi inisiator, ya. Guru sebagai kapten dalam permainan itu sehingga anak-anak mengikuti instruksi dari gurunya, anak-anak mengikuti perintah dari gurunya. Ya, sehingga kendali permainan itu dipegang oleh guru situ. Kemudian yang terakhir sebagai instruktur. Ya. Nah, di peran yang ini ya, guru itu cenderung bersifat otoriter. Karena apa? Terkadang setiap perintah atau instruksi yang kita berikan itu mampu membatasi kebebasan anak-anak untuk mengeksplorasi kemampuannya. Ya, sehingga anak-anak itu kurang nyaman. Sehingga terjadi pengalaman yang negatif dalam permainan itu. Ya. Nah, sebaiknya kita sedikit meninggalkan peran yang sebagai instruktur ini. Baiklah semuanya, saya rasa penjelasan dari saya cukup hari ini. Harapan saya dari penjelasan video tadi kita sudah mampu membedakan antara outbound kids dengan aktivitas bermain lainnya, sehingga kita dapat merancang kegiatan outbound kids dengan baik dan benar. Ya, saya akhiri video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.